Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rozana Aulia Rosdianti dengan NIM 241211600096 dengan dosen Dr. Estuhono SPD MPD. Video ini merupakan video tutorial untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Statistik Universitas Azkia tahun 2025. Nah, di sini saya akan menampilkan video tutorial. Ada 4 jenis uji data, yaitu uji normalitas, uji homogenitas, uji T dan F, dan uji ANOVA satu arah. Baik teman-teman, mari simak video tutorialnya. Di video tutorial kali ini saya akan melakukan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov menggunakan SPSS. Nah, untuk uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Uji yang digunakan diantaranya adalah uji Kolmogorov-Smirnov dan uji Liveros. Nah, data berdistribusi normal apabila nilai signifikasinya adalah besar dari 0,05. Nah, di sini saya akan memperagakan uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov. Nah, uji normalitas Kolmogorov-Smirnov ini merupakan bagian dari uji asumsi klasik. Nah, uji normalitas Kolmogorov-Smirnov ini dilakukan untuk mengetahui nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Nah, adapun dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai signifikansi besar dari 0,05 maka nilai residualnya berdistribusi normal. Namun, jika nilai signifikansinya kecil dari 0,05 maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Nah, di sini saya punya data. Saya misalnya ini contohnya adalah jika kita meneliti tentang pengaruh disiplin belajar, lingkungan belajar, peran orang tua, sarana dan prasarana terhadap prestasi belajar siswa. Nah, di sini saya punya 4 variabel bebas dan 1 variabel terikat, yang mana variabel bebas adalah X1, X2, X3, dan X4 berupa disiplin belajar, lingkungan belajar, peran orang tua, dan sarana dan prasarana, dan variabel terikatnya yaitu prestasi belajar siswa dengan responden sebanyak 30 responden. Nah, kita akan menguji normalitasnya dengan menggunakan cara dari Kolmogorov-Smirnov. Nah, langkah pertama, kita kopikan data yang ada di Excel ini hanya pada bagian tabulasi datanya saja. Oke, kita copy. Sebanyak 30 responden. Kontrol di copy, kemudian kita pindahkan ke SPSS-nya. Paste. Oke. Nah, di sini variabelnya masih var000, maka harus kita ubah dulu di variabel view-nya. Ini variabelnya tadi X1, ini jadi X2, ini X3, lalu ini variabel X4, dan ini variabel terikat tadi adalah Y. Kemudian labelnya kita ganti dengan memasukkan nama variabelnya. Tadi ada disiplin belajar, kemudian variabel keduanya lingkungan kerja, lalu variabel ketiganya peran orang tua, terus yang keempat ada sarana dan prasarana gitu.
prasarana. Kemudian variabel terikatnya yaitu prestasi belajar. Lalu desimalnya kita jadikan saja 0 karena tidak ada desimalnya gitu. Kita lihat di data view-nya. Nah, sekarang sudah variabelnya sudah menjadi X1, X2, X3, X4, dan Y. Nah, untuk melakukan uji normalitas dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov, maka langkah pertama adalah dengan memunculkan nilai residualnya, baik variabel bebas maupun variabel terikatnya. Makanya adalah klik Analyze, kemudian pilih Regression, lalu teman-teman pilih Linear. Kemudian masukkan pada dependen dan independennya. Kalau pada bagian dependennya yaitu prestasi belajar, masukkan ke sini. Sedangkan yang independennya itu pada variabel yang bebas tadi, yaitu disiplin, lingkungan, peran orang tua serta sarana. Kini kita Ctrl A saja, kita masukkan ke independen. Sudah. Kalau sudah, kita klik Save. Kemudian centang pada bagian unstandardized, di sini ya, unstandardized gitu. Lalu klik Continue. Ini klik Continue. Kemudian teman-teman klik OK. Oke, lalu muncul outputnya. Nah, karena kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov, nah output yang ini kita abaikan saja terlebih dahulu karena kita hanya ingin mencari residualnya terlebih dahulu. Nah, yang ini kita close saja. Nah, maka muncul data residualnya tuh dengan variabel res_1 begitu teman-teman. Setelah itu kita mau menguji normalitasnya dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov ini. Setelah muncul residual datanya, maka kita klik Analyze lagi. Kemudian teman-teman pilih non-parametric test, kemudian teman-teman pilih lazy dialog. Lalu karena ini menggunakan normalitas Kolmogorov-Smirnov, maka teman-teman pilih pada bagian ini ya, satu sampel Kolmogorov-Smirnov. Nah, klik yang bagian satu sampel Kolmogorov-Smirnov ini. Kemudian muncul output lagi, lalu berupa ada bagian tes variabel list, lalu masukkan bagian ini, bagian unstandardized residual atau residu 1 tadi, bagian yang ini saja ke tes variabel list. Kita klik yang ini, kita masukkan. Nah, masuk dia. Nah, pada bagian tes
distribusi centang bagian normal. Ini pastikan tercentang normal. Setelah itu teman-teman klik OK. Nah, maka muncul outputnya dari uji normalitas Kolmogorov-Smirnov ini. Nah, bagaimana dengan dasar pengambilan keputusannya? Kita lihat ya, teman-teman, bagaimana tadi pengambilan keputusannya. Nah, bahwa lihat dulu yang ini ya, bahwa untuk jika nilai signifikansinya besar dari 0,05 maka nilai residual distribusi normal. Namun jika nilai signifikasinya kecil dari 0,05 maka nilai residualnya tidak berdistribusi normal, teman-teman. Mari kita lihat bagaimana residualnya tadi aku hilang. Nah, ini dia. Kita lihat pada bagian isim-sig pilotnya ini. Nah, ini kan 0,74 ya. 0,74 berarti ini nilai signifikasinya itu besar dari 0,05. Nah, jadi ini dapat disimpulkan data ini memiliki nilai residual yang berdistribusi normal, teman-teman. Nah, maka dalam penelitian ini nanti dapat disimpulkan berupa kalimatnya, yaitu berdasarkan analisis uji normalitas yang dilakukan dengan menggunakan uji normalitas dari Kolmogorov-Smirnov, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual dari data penelitian yang kita miliki berdistribusi secara normal. Dengan demikian, data penelitian yang kita miliki memenuhi syarat untuk dilakukan uji regresi. Nah, begitu teman-teman untuk melakukan uji normalitas dengan menggunakan uji dari Kolmogorov-Smirnov. Terima kasih. Kita akan melakukan tutorial yang kedua, yaitu uji homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi adalah sama atau tidak. Nah, uji ini dilakukan sebagai prasyarat dalam analisis independen, sampel t-test, dan ANOVA. Uji homogenitas dapat dilakukan apabila kelompok data tersebut dalam distribusi normal. Data tersebut homogen apabila nilai signifikasinya besar dari 0,05. Nah, uji homogenitas ini sebenarnya bukan syarat mutlak dalam statistik parametrik. Meskipun asumsi dalam uji homogenitas tidak terpenuhi, pengujian statistik parametrik masih dapat dilakukan asalkan data yang digunakan berdistribusi normal. Jadi ada beberapa metode dalam uji homogenitas ini, yaitu uji Levin test dan uji Bartlett test. Nah, Levin test merupakan metode yang umum dilakukan oleh peneliti untuk mengukur varian distribusi data dalam uji homogenitas. Baiklah teman-teman, kita langsung saja ke tutorialnya. Di sini saya punya data dari variabel bebas dan satu variabel terikat, yang mana variabel bebasnya yaitu disiplin belajar dan variabel terikatnya adalah prestasi belajar siswa. Nah, disiplin belajar dilambangkan dengan X1 dan variabel prestasi siswanya dilambangkan dengan Y gitu. Nah, bagaimana cara kita menguji homogenitasnya? Nah, data ini sebelumnya sudah diuji, yaitu data berdistribusi normal. Langkahnya adalah klik analyze, kemudian teman-teman klik di bagian comparance means, kemudian pilih one way ANOVA ya, kemudian masukkan prestasi belajar tadi ke
dependent list, kemudian disiplin belajarnya kayak factor list. Ini kebetulan sudah diujikan sebelumnya. Setelah itu klik option, teman-teman klik option. Kemudian karena kita akan melakukan uji homogenitas, maka teman-teman klik di bagian homogeneity of variant test, kemudian klik continue, lalu oke. Nah, maka akan muncul outputnya berupa test of homogeneity of variance dengan Lewin statistiknya. Situ ada prestasi belajarnya itu base of mean. Mari kita uji apakah ini lulus homogenitas, termasuk data yang homogen atau tidaknya. Kita lihat dulu tadi mengenai asumsinya. Nah, jadi kriteria pengujiannya adalah teman-teman, jika nilai signifikannya atau base of mean-nya besar dari 0,05, maka berkesimpulan varian data homogen, artinya asumsi uji homogenitasnya terpenuhi. Sebaliknya, jika nilai signifikannya atau pada bagian base of mean-nya kecil dari 0,05, maka berkesimpulan varian data tidak homogen, artinya asumsi uji homogenitasnya tidak terpenuhi. Mari kita lihat berdasarkan data yang ada ini. Di bagian base of mean itu signifikannya adalah 0,98, berarti 0,98 itu besar dari 0,05. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa asumsi untuk uji homogenitas data ini, data dari variabel X dan variabel Y tadi, berupa pengaruh disiplin belajar terhadap prestasi belajar siswa, itu merupakan data yang memiliki asumsi uji homogenitas yang terpenuhi karena nilai signifikannya besar dari 0,05, yaitu 0,98. Oke, tutorial yang ketiga yaitu uji T dan uji F. Uji T atau t-test digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata atau mean dua kelompok data. Nah, uji T digunakan ketika teman-teman ingin mengetahui apakah ada perbedaan signifikan antara dua rata-rata. Kemudian, uji F atau F-test. Uji F atau F-test digunakan untuk membandingkan variansi antara dua kelompok atau lebih, atau untuk menguji pengaruh simultan bersama-sama dari beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terikat dalam model regresi. Uji ini sering dikaitkan dengan analisis variansi atau ANOVA dan analisis regresi. Nah, oke teman-teman, kita akan bahas uji T dan uji F dalam regresi linear berganda. Nah, saya punya data yang sudah saya buat untuk melakukan ini contoh terhadap penelitian, yang mana penelitiannya adalah tentang pengaruh disiplin belajar dan lingkungan belajar terhadap prestasi siswa. Nah, di sini ada dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebasnya yaitu X1 disiplin belajar, satu lagi adalah lingkungan belajar. Sedangkan variabel terikatnya yaitu Y, yaitu prestasi belajar siswa. Nah, jadi dari dua variabel ini dapat dirumuskan hipotesis bahwa untuk hipotesis pertama,
terdapat pengaruh disiplin belajar ini terhadap prestasi belajar siswa. Lalu hipotesis keduanya, terdapat pengaruh lingkungan belajar terhadap prestasi belajar siswa. Lalu hipotesis yang ketiganya adalah terdapat pengaruh secara bersama-sama atau secara simultan variabel dari disiplin belajar dan lingkungan belajar ini berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Nah, gitu teman-teman. Jadi di sini saya punya 30 responden ya teman-teman, atau 30 sampel penelitian. Nah, baik teman-teman, jadi kita akan melakukan uji T dan uji F-nya terhadap data berikut ini. Nah, jadi langkah pertamanya itu teman-teman, kita kopikan tabulasi datanya ini, kita pindahkan ke SPSS. Baik teman-teman, kita pindahkan terlebih dahulu tabulasi datanya sebanyak tadi 30 responden ya. Jadi ini kita copy lalu kita pindahkan ke SPSS kita. Sini ya teman-teman, kita pastekan itu. Nah, jadi teman-teman bisa lihat variabelnya itu masih variabel 000 ya. Jadi kita cocokkan dengan variabel berdasarkan penelitian kita. Nah, caranya kita pergi dulu ke variabel view. Nah, di sini sesuaikan teman-teman nama variabelnya. Tadi kan ada variabel X1 ya, variabel X1, X2 dan variabel terikatnya yaitu Y. Nah, kita buat di sini ada X1 untuk disiplin belajar, kemudian ada X2 untuk lingkungan belajar, lalu variabel Y atau variabel terikatnya untuk prestasi belajar siswa. Kemudian desimalnya teman-teman kita nolkan saja karena data ini tidak ada desimalnya begitu. Ini 0 juga. Kemudian pada labelnya itu kita sesuaikan teman-teman dengan variabel berdasarkan penelitian kita. X1 tadi yaitu disiplin belajar. Kemudian variabel di X2-nya adalah lingkungan belajar. Kemudian variabel terikatnya yaitu di Y, prestasi belajar. Nah, begitu. Kemudian jika sudah, teman-teman klik data view kembali. Nah, jadi ini di data view-nya variabelnya sudah berubah menjadi X1 yaitu untuk disiplin belajar, X2 untuk lingkungan belajar, sedangkan variabel Y-nya adalah prestasi belajar siswa. Nah, jadi oke teman-teman, kita langsung saja lihat analisis uji T dan uji F-nya ya. Jadi kalau untuk uji T, langkah awalnya adalah kita klik analyze, kemudian teman-teman cari regression, ini regression, kemudian teman-teman klik linear. Nah, jadi di sini akan muncul output untuk tiga variabel T tadi, teman-teman pindahkan ke dependen dan independen. Lalu untuk prestasi belajar tuh teman-teman pindahkan ke dependen, sedangkan disiplin belajar dan lingkungan belajar teman-teman pindahkan ke independen ya. Ini kemudian lingkungan belajar pindahkan ke independen. Lalu teman-teman jika dirasa sudah benar, klik OK. Nah, maka muncul output berupa regressionnya teman-teman, berupa tabel-tabel, ada tabel variabel ya, variabel
ada tabel variabel. Ini adalah nama variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian ada tabel model sumari. Jadi ini kita gunakan untuk koefisien determinasinya. Lalu ada tabel ANOVA. Ini tabel ANOVA kita gunakan untuk melihat uji F atau uji simultannya. Nah, baik teman-teman, kali ini kan kita fokus saja ke uji T dan uji F-nya. Jadi teman-teman, untuk uji T itu kita lihat pada tabel koefisien. Ya, sebelum itu mari kita lihat dasar pengambilan keputusannya, teman-teman. Dasar pengambilan keputusannya ada, teman-teman, kali ini kita fokus ke uji T dan uji F-nya. Nah, jadi uji T itu kita lihat berdasarkan tabel koefisien, sedangkan uji F kita lihat berdasarkan tabel ANOVA pada bagian signifikasinya. Nah, sebelum itu kita lihat dulu dasar pengambilan keputusannya. Yang pertama untuk uji T. Nah, jika nilai signifikansinya kecil dari 0,05, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Namun, jika nilai signifikansinya besar dari 0,05, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Mari kita cek teman-teman. Untuk variabel penelitian kita ini tadi ada dua variabel bebasnya, yaitu disiplin belajar dan lingkungan belajar. Kita cek signifikasinya untuk uji T. Nah, jadi untuk disiplin belajar di sini ternyata hasil uji T-nya adalah 0,316. Nah, jadi jelas di sini nilai signifikasinya besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa disiplin belajar itu tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Ini kan berdasarkan data kita tadi ya, berdasarkan contoh data tadi. Sedangkan untuk lingkungan belajar nilai signifikasinya setelah uji T adalah 117, berarti ini juga besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan berdasarkan tabel koefisiennya untuk uji T, disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh disiplin belajar dan tidak juga terdapat pengaruh lingkungan belajar terhadap prestasi belajar siswa. Nah, ini berdasarkan hasil uji T terhadap data kita tadi, teman-teman. Nah, lalu bagaimana dengan uji F-nya? Sebelum itu kita lihat dulu dasar pengambilan keputusannya. Jika nilai signifikasinya kecil dari 0,05, maka secara simultan atau terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Sebaliknya, jika nilai signifikasinya besar dari 0,05, maka secara simultan tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Oke teman-teman, mari kita cek pada bagian tabel ANOVA. Nah, di sini teman-teman, apa yang terjadi, kita lihat bagian signifikasinya yaitu 159. Nah, ini kan besar dari 0,05, berarti berdasarkan uji F terhadap data ini dapat kita simpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh secara simultan atau secara bersamaan antara disiplin belajar dan lingkungan belajar terhadap prestasi belajar siswa. Nah, jadi teman-teman, setelah kita uji T dan uji F ini, hipotesis kita di awal tadi itu tidak terbuka atau tidak terdapat pengaruh. Berarti berbeda antara hipotesis yang kita ajukan di awal dengan hasil penelitian kita setelah dilakukan uji T dan uji F berdasarkan data yang contoh data yang telah didapat. Nah, begitu teman-teman. Sekarang kita akan belajar mengenai ANOVA satu arah dengan SPSS.
Jadi nama lain dari ANOVA satu arah ini adalah ANOVA satu jalur atau ANOVA satu faktor. Nah, apa manfaatnya untuk uji ANOVA satu arah ini adalah yang pertama, mengetahui apakah perbedaan treatment atau perlakuan memberikan pengaruh yang berbeda pada objek yang sedang diteliti. Yang kedua, mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata lebih dari satu populasi. Nah, kemudian syarat uji ANOVA satu arah ini adalah yang pertama, data berdistribusi normal. Yang kedua, varian atau ragam antar kelompok data sama. Nah, di sini saya punya kasus untuk latihan, yaitu percobaan 4 jenis pupuk untuk merangsang pertumbuhan tanaman pada praktik mata pelajaran IPA di kelas 4 SD. Nah, ini dia, berikut adalah data pertumbuhan tanaman dalam ukuran cm setelah 1 bulan diberikan pupuk. Jadi ini untuk pertumbuhan yang A, kemudian tanaman B, lalu tanaman C, tanaman D, dan ini ukuran pertumbuhannya sampai untuk tanaman A, B, C, dan D. Nah, pertanyaannya adalah apakah pemberian pupuk yang berbeda dapat memberikan perbedaan pada pertumbuhan tanaman? Nah, jadi di sini untuk uji ANOVA satu arah ini kita gunakan taraf signifikasi 5% atau 0,05. Nah, jadi langkah-langkahnya itu adalah harus kita melalui langkah-langkah atau uji-uji yang harus kita lakukan untuk uji ANOVA satu arah ini. Yang pertama, kita lakukan uji normalitas, kemudian setelah uji normalitas kita lakukan uji kesamaan ragam atau varian, kemudian tabel ANOVA, dan terakhir adalah post hoc test. Nah, baik teman-teman, kita mulai untuk uji ANOVA satu arahnya dengan langkah-langkah berikut ini untuk kasus percobaan pemberian 4 jenis pupuk untuk merangsang pertumbuhan tanaman pada praktik mata pelajaran IPA di kelas 4 SD ini. Nah, mari kita buka SPSS-nya. Nah, jadi yang pertama kita berikan penamaan variabelnya. Nah, kemudian untuk faktornya adalah pupuk. Kita tulis pupuk. Kemudian selanjutnya untuk nilai variabel independennya tadi adalah pertumbuhan tanaman, maka kita tulis pertumbuhan. Lalu untuk desimalnya, karena pupuk itu dia merupakan faktor, maka tidak memiliki desimal begitu, atau kita tulis dengan 0. Kemudian untuk pertumbuhan ini tadi disesuaikan dengan data kita, yaitu memiliki satu desimal, tulis 1. Nah, lalu untuk labelnya kita tulis pupuk, kemudian untuk label kedua kita tulis pertumbuhan sesuai dengan apa yang diteliti tadi. Lalu untuk values-nya, karena pupuk ini dia adalah sebagai faktor, maka kita isikan values-nya. Nah, caranya adalah dengan cara klik titik 3, kemudian untuk values 1 ya, kita isikan values 1 dengan labelnya tadi adalah A. Lalu kita klik add. Tadi ada 4 jenis tanaman ya, ada A, B, C, dan D. Kemudian untuk values kedua kita beri labelnya B. Untuk values yang ketiga labelnya C. Terus yang keempat labelnya D. Itu. Lalu kita klik karena ini sudah semuanya.
keempat jenis tanamannya. Terakhir kita klik OK. Sudah, lalu kita ke data view. Nah, jadi sudah ada variabelnya berupa pupuk dan pertumbuhan gitu teman-teman. Nah, gini ya. Nah, langkah berikutnya kita kopikan datanya. Datanya tadi ada di sini ya. Kita kopikan untuk pupuk A nih. Ada 3 pertumbuhan. Kita kopikan ke SPSS-nya. Sudah, kemudian untuk pupuknya kita tulis 1 karena variannya tadi kita sudah atur 1. Kemudian untuk pertumbuhan yang kedua ini kita copy juga, ada 5 ya di sini. Masukkan ke SPSS. Nah, ini variannya adalah tadi kita tulis 2. Terus lanjut ke C. Copy, dan ini variannya 3. Terakhir ini pupuk D. Dan variannya tadi ada 4. Nah, sesuai dengan yang sudah kita buat tadi. Nah, baik teman-teman, sudah selesai. Kita masukkan pada variabel pupuk dan pertumbuhannya. Selanjutnya kita lakukan uji normalitasnya. Sesuai dengan langkah-langkah untuk uji ANOVA satu arah tadi. Yang pertama adalah kita uji normalitasnya terlebih dahulu. Caranya adalah teman-teman klik analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian teman-teman pilih explore. Nah, lalu masukkan dependent list dan faktor listnya. Nah, untuk faktor listnya yaitu pupuk, kemudian pertumbuhan untuk dependent listnya. Lalu klik plot, kemudian pada bagian ini stem and leaf itu tidak usah teman-teman centang. Lalu pada bagian box plotnya kita buat aja non. Lalu bagian di normality plot with testnya teman-teman centang. Kemudian lalu klik continue. Lalu oke. Kita tunggu. Nah, jadi ini adalah outputnya teman-teman. Teman-teman bisa lihat hasilnya di tabel ini ya, di tabel nih, test of normality. Nah, kita lihat dulu di tabel test of normality ini. Teman-teman bisa copy ya, kopikan ke Word tadi. Nah, dia di sini, copy ya. Nah, ini dia. Jadi teman-teman lihat pada bagian signifikannya. Kita lihat dulu panduannya untuk uji normalitas ini. Jika signifikannya atau taraf signifikasinya 0,05, itu artinya datanya sudah normal. Mari kita lihat untuk pupuk A, B, C, dan D ini nilai signifikasinya adalah ini
kalau kita lihat semuanya itu memang sudah di atas 0,05. Nah, ini artinya adalah datanya sudah normal, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa seluruh data di setiap kelompok memiliki nilai signifikan 0,05, maka seluruh data di tiap kelompok sudah berdistribusi normal, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke uji kedua, teman-teman, yaitu uji kesamaan ragam, teman-teman. Nah, jadi nanti ada uji tabel ANOVA, lalu terakhir adalah post hoc tesnya. Nah, jadi kita ke uji kesamaan ragam, kita kembali ke data kita tadi. Ini caranya adalah teman-teman klik analyze, kemudian compare means, kemudian one way ANOVA, di compare mean one way ANOVA ya, kemudian masukkan dependent list dan faktornya. Ini untuk pupuk ke faktor, tadi faktor ya, kemudian pertumbuhan ini ke dependent list. Nah, lalu teman-teman bisa klik post hoc, lalu kita pilih 2K, teman-teman. Kita pilih 2K, kemudian continue ya. Lalu pada bagian optionnya, teman-teman pilih homogeneity of variant test, kemudian klik continue, lalu terakhir teman-teman klik OK. Nah, ini dia hasilnya atau outputnya, teman-teman. Ada tes homogeneity of variant, kemudian ANOVA, lalu ini post hoc testnya. Baik, kita kopikan saja ini pada bagian tes homogeneity of variannya. Kita copy. Mari kita lihat signifikannya, teman-teman. Nah, jadi pada uji kesamaan ragam ini atau varian ini, jika signifikannya besar dari 0,05, artinya varian atau ragam antar kelompok data sama. Nah, mari kita lihat untuk data ini bahwa signifikannya itu ke seluruhnya atau ke empat-empatnya itu sudah besar dari 0,05. Nah, maka dapat kita simpulkan, teman-teman, bahwa varian antar kelompok data sudah sama. Nah, lanjut ke tabel ANOVA. Jadi tabel ANOVA itu ada ketentuannya juga. Jika signifikan kecil dari taraf signifikasi atau 0,05, artinya treatment atau perlakuan yang berbeda memberikan pengaruh yang berbeda pula terhadap objek yang diteliti. Mari kita lihat hasilnya tadi pada bagian ANOVA. Ini dia. Kita kopikan. Nah, kita lihat pada bagian signifikannya berapa. Pada bagian signifikasinya itu apakah kecil dari 0,05? Kita lihat ini bagian ini ya. Berarti ini 0,000, berarti ini adalah kecil dari 0,05. Maka dapat kita simpulkan
bahwa nilai signifikannya kecil dari 0,05, maka pemberian pupuk yang berbeda memberikan pengaruh yang berbeda pula pada pertumbuhan tanaman. Begitu teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir adalah post hoc test. Kita lihat post hoc testnya. Nih. Kita kopikan. Nah, ini dia teman-teman untuk pupuknya. Untuk langkah terakhir yaitu untuk post hoc test ini, ketentuannya adalah jika signifikannya kecil dari 0,05 atau 5%, itu artinya pasangan treatment atau perlakuan memberikan pengaruh yang berbeda pada objek yang diteliti. Nah, jadi dari hasil uji yang sudah kita lakukan terhadap uji ANOVA 1 arah tadi, kita dapat tabelnya seperti ini. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa ada 4 pasang pupuk yang memberikan pengaruh yang berbeda pada pertumbuhan tanaman, yaitu pasangan A dan C, pasangan A dengan D, pasangan B dengan C, dan pasangan B dengan D. Nah, jadi itulah jenis pupuk yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Jadi dapat disimpulkan bahwa jadi pemberian pupuk kepada tanaman memberikan pengaruh yang berbeda pula pada tanaman tersebut. Ini bergantung pada jenis pupuk yang diberikan. Begitu teman-teman. Untuk kasus ini percobaan 4 jenis pupuk untuk merangsang pertumbuhan tanaman pada praktik mata pelajaran IPA kelas 4 SD dengan menggunakan uji ANOVA 1 arah dengan SPSS. Nah, baik teman-teman, sekian tutorialnya dan terima kasih.